Lanjut nomor 14. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini tidak dapat dikendalikan, artinya kamu tidak dapat mengendalikan atau menggerakkan otot-otot tersebut. Contohnya pada saat, contohnya ya ketika sadar sama nggak sadar, ngerti kan bedanya? Yang sadar itu yang harus kita suruh untuk melakukan gitu ya kan, untuk ototnya bergerak itu apa? Ketika menulis, iya, kita memberi perintah kepada tangan untuk menulis. Membaca, iya. Berlari juga, iya. Jadi yang bukan itu adalah jantung memompa darah. Ini adalah di luar kesadaran, artinya ketika jantung memompa darah itu tidak harus kita suruh, dia sudah memompa darah sendiri gitu ya. Itu prinsip otot dari otot jantung. Kemudian nomor 15, osteoporosis disebabkan karena, ini adalah salah satu gangguan atau penyakit pada sistem gerak manusia. Ini jawabannya adalah C. Jawabannya adalah D, kekurangan kalsium. Mohon maaf, nomor 15 D jawabannya. Kenapa? Karena kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan pengeroposan pada tulang gitu ya. Kalau kekurangan vitamin D ini untuk pertumbuhan tulang, bukan untuk pengeroposan tulang ya. Ada kan yang di materi itu dijelaskan kalau kenapa sih berjemur itu baik? Karena berjemur itu adalah mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D. Provitamin D itu belum bisa dipakai untuk pertumbuhan tulang, jadi harus diubah dulu jadi vitamin D. Nah, itu salah satu dari manfaat berjemur. Tapi kalau osteoporosis itu bukan karena vitamin D, tapi karena kekurangan kalsium. Nomor 16, apabila suatu benda mengeluarkan gaya sebesar 100 Newton untuk dapat berpindah sejauh 2 meter, berapakah besar usaha benda tersebut? Ini sudah masuk ke fisikanya ya. Jadi rumus untuk usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Ini ada di bab 2 ya. Maka tinggal dikalikan saja. Tinggal dikalikan 100 dikali 2 meter, maka hasilnya 200 Joule. Kalau yang nggak tahu rumusnya pasti nanti 100-nya dibagi 2, jadinya dapatnya 50. Atau mungkin ada yang mengurangi 100 dikurangi 2, hasilnya 98. Ini di sini semuanya adalah soal jawaban yang menjebak semua. Karena kalau kalian nggak tahu rumusnya, maka kalian jawab dari antara jawaban 200. Nomor 16 jawabannya A. Nomor 17, katrol di bawah ini dinamakan. Jadi jenis katrol ada 3 ya, ada 3 kan. Untuk yang digambar ini nih katrol apa? Jawabannya adalah katrol bebas tunggal, B. Dia tunggal karena dia terdiri hanya dari satu poros roda. Artinya dia katrol yang terdiri dari satu, kemudian dia bebas. Artinya dia tidak terikat sama yang di atasnya ini. Berarti kan dia bebas. Maksudnya bisa ditaruh di mana aja. Itu sebabnya kenapa dia namanya katrol bebas tunggal. Terus nomor 18, pesawat sederhana yang memiliki 2 roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan disebut. Ini nomor 18. Materi yang baru aja kita pelajari yaitu pesawat sederhana. Ya. Untuk yang memiliki 2 roda ini adalah roda berporos atau C. Nomor 19, jenis pengungkit di bawah ini adalah jenis pengungkit. Pengungkit kan ada 3 ya. Apa saja? Yang membedakan itu letak gaya beban, gaya kuasa sama tumpuannya. Maka nomor 19 jawabannya C. Coba dicek lagi ya di tabelnya. Kemudian nomor 20, staples adalah contoh benda yang merupakan pengungkit jenis staples. Itu adalah jenis ketiga.
Kenapa ketiga? Sama-sama ini, sama gambar yang barusan ini. Jadi ketika kalian megang staples itu kan jempol kalian itu ada di gaya kuasanya, artinya jempol kalian itu ada di tengahnya. Kemudian bebannya atau kertas yang mau kalian kasih staples itu kan di ujung. Kemudian tumpuan yang membuat staples itu berbentuk seperti bisa dibuka, bisa ditutup itu kan di ujung. Maka itu adalah sebagai tumpuannya. Makanya itu kenapa staples itu termasuk jenis pengungkit ketiga. Gitu ya. Sekarang nomor 21. Berikut ini adalah rumus mencari kelajuan yang tepat. Nah, ini kemarin mohon maaf di Google Form Ibu salah ngasih kunci jawabannya. Kalau nggak salah Ibu masukkan yang B, tapi jawabannya benar. Untuk anak-anak yang sudah jawab C, Ibu benarkan. 21C. Kemudian nomor 22, panjang lintasan yang ditempuh dinamakan jarak, ya. Jarak artinya misalkan Ibu berjalan dari titik A ke B ke C gitu ya. Maka yang dinamakan jarak itu adalah panjang lintasan yang Ibu tempuh dari A ke B, kemudian dari B ke C. Tapi kalau perpindahan itu adalah hanya yang dihitung dari A ke C saja. Maksudnya saya itu berpindahnya sejauh apa gitu aja ya. Kalau jarak ya semuanya totalnya harus dihitung gitu ya. Nomor 23, alat untuk mengukur kelajuan dan biasanya dipasang pada kendaraan dinamakan speedometer. Ini ada di kendaraan bermobil atau bermotor juga ada. Nomor 24, suatu benda bergerak menempuh jarak 120 meter dalam waktu 2 menit. Hitunglah kelajuan benda. Dalam kurung, jangan lupa merubah menit ke detik terlebih dahulu. Masih ingat kan 1 menit itu adalah 60 detik. Maka kita rubah dulu. Di sini kan jaraknya itu 120 meter. Waktunya 2 menit. 2 menit. Maka kalau kita rubah jadinya 2 kali 60 detik, maka hasilnya 120. Maka kelajuannya itu kan V sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Ya. Maka kita masukkan di sini jaraknya 120, waktunya 120, maka hasilnya 1 meter per detik. Oke. Amal soleh dicatat di buku tulisnya yang ini ya, kalau misalkan masih belum paham. Nomor terakhir ya. Nomor terakhir, suatu benda memiliki kelajuan sebesar 10 meter per second atau per detik dan bergerak dalam waktu 5 detik. Maka jarak yang ditempuh benda, nah ini adalah menggunakan kebalikan dari rumus yang ini. Jadi kan kalau rumus kelajuan itu kan jarak dibagi waktu. Maka kalau kita mau mencari jaraknya, itu berarti jadi kecepatan atau kelajuan dikali waktunya. Kelajuannya itu di sini 10 ya kan? Waktunya 5 detik. Karena dia sudah detik, maka kita nggak usah rubah lagi. Kecuali kalau dia masih menit. Maka hasilnya 50 meter. 25 jawabannya C. Oke, silakan dicatat di buku tulisnya, di foto bisa kirim ke Ibu lewat WA, paling lambat hari ini, hari Senin. Ataupun bisa di-share di Schoology, yang penting sudah tahu jawaban nomor 1A, nomor 2B gitu ya. Dan kalau misalkan punya printer, amal soleh di print soalnya. Jadi nanti bisa mudah mempelajarinya karena sudah punya jawabannya ya. Karena sewaktu-waktu bisa muncul di ulangan akhir semester. Oke, untuk yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, Ibu ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.